mengenai kuantitatif, penelitian kualitatif ini juga menjadi pendekatan yang penting dan dapat dilaksanakan untuk melaksanakan penelitian teman-teman nanti di skripsi atau tugas akhir. Sebelum kita mulai dengan sesi materi dari Bu Yeni, teman-teman dimohon untuk bisa on cam, menyalakan kameranya, biar kita bisa bertatap muka gitu ya. Mungkin Bu Yeni juga bisa melihat kondisi teman-teman gimana hari ini, di hari Minggu ini kita belajar sama-sama ya. Jadi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk bisa menyalakan kamera. Nanti setelah ini saya akan membagikan link presensi di kolom chat yang akan dibagi ke dalam 2 sesi presensi ya, nanti di awal dan di akhir. Oke, sudah 21 mahasiswa Bu Yeni, mungkin bisa sambil dipersiapkan. Monggo saya serahkan ke Bu Yeni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Axel untuk pembukaan hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini gimana kabar teman-teman semuanya? Hari Minggu, pagi-pagi jam 8 gitu ya, teman-teman udah harus nyalain laptopnya. Kita duduk ya mengikuti proses pembelajaran gitu ya. Salah satu untuk teman-teman bisa skripsi. Ini sudah di-plotting dosen pembimbingnya belum? Oke, belum. Belum, Bu. Loh, harusnya sudah ini. Ini kita udah masuk minggu berapa? Ditanyain ya ke jurusan. Untuk plotting dosen pembimbing harusnya udah keluar. Ini udah mau puasa loh. Ya, ini nggak ada yang tanya. Nggak ada. Terus kalian nunggu nanti di plottingnya akhir semester gitu ya. Kalian udah buang waktu 1 semester. Ya. Udah ini udah molor 1 semester gitu ya. Molor lagi nanti jatahnya. Silakan nanti teman-teman, ini kan mungkin ada grupnya ya. Bisa di jembatani gitu ya, salah satu atau salah dua untuk ditanyakan terkait dengan dosen pembimbingnya. Ya, karena teman-teman butuh dosen pembimbing ya. Ini kan prosesnya kan berjalan ya. Sehingga teman-teman butuh dosen pembimbing. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan review atau diskusi terkait dengan pendekatan penelitian kualitatif. Minggu kemarin mungkin sudah kuantitatif ya, oleh Pak Atok ya kemarin ya, Mbak Axel ya. Ya, Bu, sudah. Hari ini kita akan coba untuk melihat dari sisi pendekatan yang lain. Jadi pada prinsipnya metodologi itu ada dua ya, dua pendekatan kuanti dan kuali. Yang mana dua pendekatan ini bisa nggak Bu saling dikombinasikan? Bisa. Apakah kuanti akan mendukung kuali atau kuali atau mendukung kuanti atau sebaliknya? Mereka akan menjadi satu metode yang disatukan untuk pembuktian. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk mendiskusikan apa sih sebenarnya pendekatan kualitatif itu. Jadi mohon izin saya share screen. Baik, ada 34 slide di sini ya. Silahkan disiapkan sarapannya ya pagi-pagi dan teman-teman usahakan on cam ya. Jadi nanti biar bisa interaktif dan tahu. Baik. Sini saya akan menjelaskan sekilas terkait dengan pendekatan penelitian kualitatif dasar ya. Karena ini yang sebenarnya teman-teman butuhkan untuk pilihan pendekatan dari penelitian yang teman-teman akan lakukan. Nah, apa sih sebenarnya metodologi dulu gitu ya? Metodologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang membahas terkait dengan cara dan metode. Cara dan metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Ya. Yang mana kegiatan penelitian itu adalah ingin mencari sesuatu kebenaran ya, atau pengujian teori gitu ya, ataukah ingin melihat kebenaran dalam suatu permasalahan atau suatu fenomena. Dan itu harus dilakukan melalui prosedur kegiatan penelitian ya. Jadi
mencari apa sebenarnya, ya mencari di balik itu ada proses apa. Jadi kita mencari jawaban-jawaban yang kita temukan dalam satu permasalahan yang itu bisa dalam bentuk pengujian atau pendeskripsian atau mengkritisi sesuatu, gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan metode penelitian. Nah, sehingga ketika kita memahami bahwa metode penelitian ini adalah satu cara dan metode, maka tidak ada lagi pikiran ya, atau tidak ada lagi persepsi yang berkaitan dengan oke, saya nggak mau nih melakukan penelitian kuantitatif, saya nggak mau melakukan penelitian kualitatif, ya. Jadi tidak ada persepsi atas itu ketika kita sudah memahami apa itu metodologi penelitian. Karena at least metode penelitian ini adalah cara ya yang digunakan dalam suatu penelitian. Sehingga saya nggak mau nih kuantitatif karena saya nggak bisa hitung-hitungan. Oh, saya nggak mau nih kualitatif karena saya males nih untuk interaksi sosial dan seterusnya. Jadi nggak ada. Ya, karena ini hanya sekedar karena metode ini cara ya, dan metode yang digunakan dalam satu penelitian. Nah, sehingga pemilihan metode penelitian atau pendekatan penelitian yang akan teman-teman pakai, kuanti atau kualitatif, bukan didasarkan kepada preferensi si peneliti, tapi didasarkan kepada tujuan penelitiannya. Ya. Kenapa kok didasarkan pada tujuan penelitian? Karena penelitian itu ingin melihat satu kebenaran atas jawaban ya, dari satu fenomena yang diteliti. Sehingga yang harus diperhatikan di sini adalah tujuan penelitiannya apa, sehingga cara itu akan mengikuti. Ya, jadi bukan kayak teman-teman, saya nggak mau kuanti nih, saya nggak mau kuali dengan alasan yang tidak masuk akal, yang tidak related dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Sehingga penentuan metode penelitian ya atau pendekatan penelitian yang teman-teman pakai dalam skripsinya nanti itu didasarkan kepada tujuan penelitiannya mau. Dari tujuan itu kita akan tahu, oh cocoknya dengan cara apa, oh cocoknya dengan metode seperti ini loh, oh cocoknya seperti ini, ya sehingga kita akan tahu. Ya, contoh paling sederhana adalah misal teman-teman berangkat dari FEB, dari Fakultas Ekonomi, teman-teman pengen berangkat nongkrong ke Suhat, ya. Berarti tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke Suhat, ya. Jadi dari FEB teman-teman mau ke Suhat. Ya, tujuannya kemana? Berarti tujuannya adalah ke Suhat lah. Selanjutnya mikir untuk jalan ke Suhat teman-teman butuh apa? Butuh cara atau butuh alat apa? Ya. Sehingga dari situ kita akan tahu gitu ya. Oh, cocoknya naik sepeda motor. Oh, cocoknya jalan kaki. Oh, bisa aja sih kita naik pesawat bisa. Naik kereta bisa nggak? Bisa, mungkin bisa. Tapi kita harus membangun relnya dulu. Kalau naik dan seterusnya. Sehingga pemilihan yang tepat, oh karena tujuannya Suhat, maka cara atau metode yang tepat adalah pakai sepeda motor aja deh. Karena itu yang paling ideal. Ya. Jalan kaki nanti agak lama, nanti bisa jadi crash gitu ya, karena harus nyebrang. Kalau naik pesawat lama, ya nggak jelas ya. Kalau misalnya naik kereta api juga lama, ya, karena harus bangun dan seterusnya. Maka yang tepat adalah naik sepeda motor. Ya, sehingga metodologi penelitian itu seperti itu. Jadi bukan didasarkan pada preferensi, kita nggak bisa hitung-hitung atau nggak bisa dan seterusnya, tapi didasarkan kepada tujuan penelitiannya apa. Karena penelitian itu ingin melihat atau mencari kebenaran dari suatu fenomena, ya, dari satu fenomena. Nah, di sini karena teman-teman melakukan penelitian skripsi, maka masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Maka penelitian yang teman-teman lakukan, ya, atau skripsi yang teman-teman lakukan harus bisa memenuhi unsur-unsur ilmiah, termasuk dalam ya segala aktivitas ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan setiap tulisan yang teman-teman tuliskan di situ, ya. Kenapa? Karena penelitian ilmiah, skripsi itu kan penelitian ilmiah ya, karena di dalamnya harus menggunakan metode ilmiah.
Jadi harus benar pemilihan metodenya. Mengungkapkan suatu kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, bisa dalam bentuk deduktif ya, atau bisa dalam bentuk induktif. Dan juga unsur-unsur ilmiah yang lain yang mana teman-teman harus bisa bertanggung jawab dalam penulisan tersebut, yaitu bersistematis sesuai dengan buku pedomannya seperti apa, punya metode yang jelas ya, berobjektif ya, objektif tidak boleh subjektif ya, karena ya kita harus netral gitu ya, nggak boleh menjustifikasi tanpa ada dukungan penelitian ataupun dukungan ilmiah, dan itu sifatnya adalah umum. Unsur-unsur ilmiah ini yang paling penting adalah setiap tulisan yang teman-teman tuliskan itu bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Ya. Secara apa ya? Secara ilmiah. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Ya berarti harus ditulis dengan sumber yang jelas, bersistematis, punya metode sangat objektif dan berlaku universal. Nah, dalam pendekatan penelitian, gitu ya, kita bisa menggunakan ya mungkin kemarin sudah sekilas disampaikan terkait dengan kuantitatif, dan hari ini kita akan masuk dalam jenis pendekatan penelitian yang menggunakan sumber data kualitatif. Ya, jadi ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kecenderungan kualitatif itu identik dengan atribut. Ya, jadi ada beberapa atribut dalam penelitian yang dimasukkan. Sedangkan dalam kuantitatif identik atau dinyatakan dalam bentuk bilangan ya, atau dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita bisa lihat ada dua macam penelitian, yaitu kuantitatif yang mungkin minggu kemarin sudah teman-teman diskusikan. Pada intinya adalah penelitian kualitatif ini adalah pembuktian suatu teori atau menguji suatu teori. Ya. Sehingga hasil dari penelitian kuantitatif ini bisa digeneralisir, berlaku untuk semuanya. Ya. Oke, contoh gimana membuktikan teori? Teorinya itu contoh, oke, paling mudah misalnya gini. Contoh kalau kita ngikutin perkuliahan gitu ya dengan struktur kurikulum yang berlaku, maka teman-teman harusnya skripsi semester 7. Berarti teorinya teman-teman skripsi semester 7. Tapi ternyata teman-teman masuk semester 8, berarti ada permasalahan kan ya? Harusnya semester 7 masuk di semester 8. Nah, sehingga berarti bisa saya simpulkan bahwa teman-teman yang ada di kelas ini berarti punya permasalahan di kurikulum. Ya. Kira-kira benar atau enggak ketika saya menjustifikasi dari contoh penggunaan penelitian kuantitatif yang sifatnya adalah general. Benar nggak kira-kira? Oke, kira-kira benar nggak Laili? Benar, Bu. Oke, benar. Benar, karena berarti karena kurikulum yang bermasalah gitu ya. Tapi ketika Bu, salah. Mohon maaf. benar atau enggak? Ayo. Penelitian kuantitatif itu adalah pembuktian teori yang hasilnya itu bisa digeneralisir. Nah, contoh teori misalnya bahwa teorinya anak-anak itu skripsi semester 7. Ya. Tapi kenyataannya teman-teman masuk semester 8. Ya, berarti kan ada masalah tuh di situ, ya. Saya simpulkan bahwa permasalahannya adalah teman-teman bermasalah di kurikulumnya. Benar nggak? Oke, bisa benar. Tapi digeneralisir, tapi bisa jadi enggak ya. Bisa jadi Dina itu punya masalah karena kemarin cuti ya, karena ada urusan keluarga. Yohana juga demikian, sehingga permasalahan tidak bisa hanya sekedar kurikulum, tapi digeneralisir bahwa anak-anak yang ada di kelas hari ini itu adalah karena kurikulum. Ya, jadi ini pendekatan kuantitatif yang dalam arti mengeneralisir hasil penelitian itu digeneralisir. Ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka ya harus kita akui bahwa kelas ini berarti bermasalah dengan kurikulum.
Tidak ada muncul cuti, tidak ada muncul masalah yang lain gitu ya, nggak ada. Yang ada hanya masalah kurikulum. Nah, padahal kenyataannya bisa jadi karena permasalahan yang lain ya, tapi kuantitatif tidak bisa mendefinisikan kondisi spesifik ya, karena kuantitatif sifatnya adalah generalisir. Masyarakat Indonesia itu sudah kebal pandemi misalnya. Kenyataannya ya belum tentu, tapi sudah digeneralisir karena melalui prosedur kuantitatif dengan pembuktian teori bahwa 80% orang yang sudah divaksin, 80% masyarakat atau penduduk satu negara ketika sudah dilakukan vaksin lengkap, maka mereka sudah kebal, herd immunity sudah terbentuk. Kenyataannya bisa jadi yang 20 itu muncul gitu ya, mereka nggak kebal. Tapi yang 20 itu sudah digeneralisir masuk dalam 80%. Ya, jadi hasil penelitian kuantitatif itu mengeneralisir dari jawaban ya, atau temuan. Nah, hal ini berbeda dengan kualitatif ya. Kalau kualitatif ini sifatnya adalah menduga ya, jadi kita menduga awal dulu. Yang selanjutnya hasil penelitian itu tidak bisa digeneralisir. Jadi ini kebalikan dari penelitian kuantitatif. Oke, sebentar ya, saya minum. Jadi kalau kualitatif terkait dengan permasalahan cuti, permasalahan biaya mungkin ya, atau permasalahan kesibukan yang lain karena bekerja di tempat lain, atau karena permasalahan-permasalahan yang lain, dalam pendekatan kualitatif itu bisa diungkapkan atau bisa disampaikan gitu ya, karena penelitian kualitatif tidak bisa, hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisir. Karakteristik Kota Malang dengan Kota Surabaya itu berbeda. Ya. Karakteristik negara Indonesia dengan Singapura berbeda. Tapi kalau kita sudah ngomong Indonesia dalam pendekatan kuantitatif, maka Malang, Surabaya, Jakarta itu punya karakteristik yang sama. Ya. Karena hasilnya digeneralisir bahwa masyarakat Indonesia. Tapi kalau dengan pendekatan kualitatif, kita bisa menspesifikkan hasil tersebut ya, karena penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisir. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif, maka harus jelas objeknya secara spesifik. Dan pemilihan objek itu harus punya dasar secara ilmiah kenapa objek tersebut dipilih. Ya. Karena pengungkapan dalam hasil penelitian kualitatif ini tidak bisa digeneralisir, maka teman-teman harus dapat informasi yang ya whole text gitu ya, nggak boleh separuh-separuh. Karena kalau misalnya separuh-separuh, maka muncul permasalahan subjektivitas. Ya, padahal harus kita ingat lagi, penelitian ilmiah itu harus berobjektivitas, tidak boleh subjektif. Ya, nah maka di sini teman-teman benar-benar ketika melakukan penelitian kualitatif, objek dari penelitian itu benar-benar bisa diungkapkan secara detail, ya permasalahannya seperti apa dan diungkapkan seperti apa, karena hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisir. Ya. Oke, baik, penelitian kualitatif itu bisa jadi dalam bentuk kasus. Ya, jadi kita bisa dalam bentuk kasus melihat satu fenomena yang bisa teman-teman lakukan, atau bisa jadi melakukan kaji tindak atau action research ya. Action research ini berarti kita bisa turun lapang misalnya untuk mengobservasi atas satu fenomena misalnya. Jadi kita bisa melakukan dua penelitian kualitatif, yaitu kasus maupun action research. Ya. Nah, berikut ini perbandingan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa penelitian kuanti dan kualitatif ini memiliki perbandingan ya, atau perbedaan dalam aktivitas ilmiahnya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kedua pendekatan ini bisa dipakai, ya,
dua pendekatan ini sama-sama bisa dipakai untuk metode ilmiah atau menjawab suatu fenomena. Ya. Baik kuanti ataupun kualitatif, mereka punya privilege sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, dan juga punya kelemahan sendiri-sendiri. Tapi prosedur kuanti ataupun kualitatif di sini baku dan bisa dipakai, gitu ya. Meskipun mereka punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa kuantitatif itu adalah mengukur dari fakta dalam objeknya. Sedangkan dalam kualitatif itu lebih melihat pada sosial, realitas sosial, ya, dan juga makna yang terkandung dalam interaksi. Ya, jadi fokusnya pada interaktif, sedangkan dalam kuantitatif itu pada variabel. Jadi kenapa kalau kita melakukan teman-teman penelitian gitu ya, sudah kelihatan, oh ini harus muncul variabel, oh ini hanya sekedar mengungkapkan realitas sosial. Jadi sudah kelihatan. Ya, kalau misalnya teman-teman fokus pada variabel, berarti pendekatannya udah kuantitatif. Tapi kalau kita ingin melihat interaksi sosial, kita ingin melihat makna dari aktivitas sosial yang muncul di masyarakat gitu ya, atau di aktivitas ekonomi, maka kita bisa menggunakan kualitatif. Ya. Nah, statistik dalam kuantitatif ini sangat dibutuhkan, sedangkan dalam penelitian kualitatif bisa jadi nggak butuh statistikal, ya, tapi lebih pada tematik. Ya. Nah, ini prosedur kualitatif juga punya alat analisisnya dalam memproses informasi kualitatif untuk bisa disimpulkan. Ya. Seperti itu. Nah, di sini step ya atau langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif. Maka bisa teman-teman lihat kalau kuanti harus tentukan dulu topiknya, fokusnya apa, desainnya apa, terus mengkolek data, analisis, menginterpretasi, dan memberikan informasi pada yang lain. Tapi teori di sini jadikan base. Jadi teman-teman ketika menggunakan pendekatan kuanti, maka teori itu jadi pegangan. Ya, teori itu jadi pegangan. Nah, sedangkan dalam kualitatif, teman-teman bisa lihat dulu bahwa kita harus tahu kondisi sosialnya seperti apa, ya kita. Terus kita mencoba mengadaptasi, baru didesain, kumpul data, analisis, dan seterusnya. Jadi proses di awal ini yang berbeda. Ya. Di sini teman-teman bisa langsung menentukan topik dan fokus questionnya, sedangkan di sini belum bisa, ya. Karena bisa jadi kita akan melihat satu fenomena dari satu kejadian. Ya. Paling mudah itu ketika kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Kita bisa lihat dari proses perbandingan dalam melakukan penelitiannya. Ya. Dalam prosedur kuantitatif, ya, maka kita harus bisa mendefinisikan secara jelas, tepat, dan akurat. Nah, kalau kualitatif itu bisa umum dulu. Jadi kita masih ya lihat-lihat dulu lah ya. Kira-kira fenomena ini akan berkembang bagaimana. Tapi kita sudah bisa mendefinisikan dulu secara umum ya terkait dengan proses penelitian yang akan kita lakukan. Jadi contoh ya pendekatan kualitatif itu contoh pendekatan kuanti dan kualitatif itu kayak gini. Teman-teman saya kasih habis pandemi ini saya kasih teman-teman liburan. Kira-kira mau atau enggak? Saya kasih liburan. Teman-teman mau nggak? Kira-kira teman-teman saya kasih liburan mau nggak? Oke, kalian bisa mau atau enggak? Kenapa kok enggak di? Enggak, Bu. Oke, enggak mau. Terlalu lama liburan. Sudah cukup liburannya. Oke, yang lain. Ini Amar nggak mau nih. Kalau teman-teman saya kasih liburan, kayak bagi yang Muslim saya kasih tiket untuk pergi umroh misalnya, yang Muslim.
karena liburan udah terlalu mainstream gitu ya. Kalau yang nonis kemana ya? Biasanya ke Vatikan gitu ya mungkin ya, atau perjalanan spiritual kira-kira mau atau enggak? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke, mau. Oke, mau gitu ya. Pertanyaan saya yang kedua, teman-teman akan memilih untuk pakai travel ya, atau teman-teman pakai ya bahasanya apa sih? Kayak backpacker gitu ya. Oke. Kira-kira teman-teman memilih untuk pakai travel dengan keterbatasan waktu ya. Misalnya 9 hari atau ya 9 hari ya biasanya. Atau pakai backpacker. Pakai milih skema mana? Travel, Bu. Travel, Bu. Oke, travel yang lain? Bu. Travel yang lain? Nggak ada yang backpacker? Kalau pertama kali, Bu, mendingan travel. Kalau udah pernah, enakan sendiri apa backpacker, Bu. Oke. Travel karena belum pernah gitu ya. Yang lain? Oke, travel. Yang lain? Oke, jadi ada yang lain? Yang lain nggak mau gitu ya, berarti. Oke, jadi mau nggak kira-kira dikasih tiket kasih ke umroh misalnya? Oke, mau. Berarti itu teman-teman sudah mau untuk melakukan kegiatan penelitian. Contohnya kayak gitu. Terus teman-teman pakai skema travel atau jalan sendiri? Oke, pakai travel. Berarti kalau travel berarti sudah jelas jadwal berangkatnya kapan, pulangnya kapan, tempat kunjungannya kapan. Ya, sudah sangat jelas ya. Karena sudah ada guideline-nya atau pakemnya. Maka ketika teman-teman punya pikiran seperti itu adalah pendekatan kuantitatif. Yang sudah jelas pakemnya, kapan harus baliknya, kunjungannya kemana, waktunya kapan jelas. Ya, karena kuantitatif itu harus didasarkan dengan teori yang itu sudah ada pakemnya. Sedangkan kualitatif sifatnya adalah general, ya. Oke, kita berangkat umroh, oke. Berarti kualitatif ibaratnya adalah backpacker. Ya udah, saya ngerin sendiri untuk perjalanannya akan gimana. Saya akan pelajari dulu kira-kira untuk umroh itu bagaimana prosesnya. Ya, saya akan pelajari dulu bagaimana untuk kesananya naik apa, bagaimana dan seterusnya. Sehingga dari perjalanan backpacker itu gitu ya, oh saya kepengen dia sementara boleh nggak nulis saya nanti 9 hari di sini, 2 hari di sini, 3 hari di sini, boleh nggak kalau yang backpacker? Boleh aja. Tapi ternyata pas waktu 2 hari, waktunya dia move pindah ke Mekah misalnya, ternyata dia masih jatuh cinta sama Madinah. Boleh nggak dia extend kira-kira? Boleh. Kalau kuantitatif bisa nggak? Kalau sudah dengan jadwal travel? Nggak bisa. Nah, jadi ini contoh dari pendekatan kuanti dengan kuali. Yang mana dari backpacker tadi ya, dia bisa bikin pola. Ya, dia bisa bikin pola bahwa oke loh, ini loh ternyata untuk perjalanan yang pengalaman dia selama perjalanan backpacker umroh itu bisa dia ceritakan yang mungkin itu bisa jadi bahan untuk bikin guidelines di kuantitatif. Ya. Jadi ekstrimnya kualitatif itu bisa membentuk teori, sedangkan kuantitatif itu membuktikan teori. Ya. Fleksibilitas di kualitatif itu sangat tinggi sekali, sedangkan di kuantitatif itu kaku, nggak bisa. Karena dia udah ada pakemnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada bule yang sudah jatuh cinta di Indonesia sampai bertahun-tahun, terus dia bisa cerita. Dia benar-benar hidup dengan orang Indonesia lah, itu sebenarnya dia sedang melakukan kegiatan kualitatif dengan kaji action research gitu ya, action research seperti itu. Jadi kuanti dengan kualitatif ini sebenarnya adalah dua pendekatan yang saling melengkapi sebenarnya. Sehingga ketika ada orang yang peneliti itu yang wah saya fanatik di satu metode penelitian itu kira-kira kurang tepat gitu ya, karena metode itu hanya sebagai cara untuk menjawab tujuan penelitian. Kalau memang cocok dengan kuanti, kenapa harus dipaksa dengan kuali? Kalau dia cocok dengan kuali, kenapa harus dengan kuanti? Maka harus kita balikan dulu. Ya. Fungsi
tujuan dari penelitian yang kita lakukan itu apa. Sehingga pemilihan pendekatan atau metode penelitian itu menjadi bijak sesuai dengan kebutuhan ilmiahnya, bukan kebutuhan penelitinya, tapi kebutuhan dari ilmiahnya. Ya, di mana? Di tujuan penelitiannya. Nah, ini adalah contoh perbandingan dari proses penelitian kualitatif, ya. Mulai dari persiapannya bagaimana. Jadi kenapa dalam kualitatif itu sifatnya umum dan strukturnya itu longgar. Kayak tadi, padahal saya ngerencanain di Madinah itu 4 hari ada deh cukup gitu ya. Ternyata 4 hari itu jatuh cinta sama Madinah sampai di situ sebulan. Boleh nggak? Boleh aja. Jadi itu yang dimaksud dengan struktur longgar. Atau bisa jadi tanpa struktur, udah deh lihat nanti. Udah deh lihat nanti gitu ya. Nah, tapi karena kita masih awam gitu ya, masih awam, maka tetap butuh ada perencanaan ya. Tapi sifatnya longgar ya. Tidak seperti kuantitatif ya. Teman-teman misalnya bareng rombongan travel terus akar PDW, boleh nggak? Nggak boleh karena mereka sudah punya jadwalnya. Nah, ini sama dengan kuantitatif, teman-teman misalnya keluar dari pakem teorinya dan seterusnya nggak boleh ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini riset desainnya seperti apa ya. Ini harus terencana akurat. Kalau dalam kualitatif terencana tapi tidak perspektif atau tidak spesifik ya. Nah, ini yang poin paling penting dalam pendekatan kualitatif. Nah, ingat metode itu sebagai alat seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, baik kuanti ataupun kuali, bahwa metode penelitian itu adalah alat untuk mencapai tujuan dari masing-masing penelitian, ya, masing-masing permasalahan penelitian, ya. Jadi bukan tujuan dari kegiatannya, jadi bukan dari tujuan si kegiatan penelitiannya, bukan, tapi dari tujuan penelitian ilmiah yang teman-teman lakukan. Jadi kita tuh hanya kayak robot gitu ya, yang melakukan aktivitas penelitian. Jadi nggak boleh robot itu tujuan robot itu masuk, ya nggak boleh. Ya. Tapi bagaimana tujuan dari penelitiannya robot itu suruh ngapain sih? Ya itu. Ya. Jadi penelitian, metode penelitian itu adalah alat untuk mencapai tujuan dari masing-masing masalah penelitian. Ya. Jadi karena kita meyakini bahwa metodologi penelitian itu adalah alat, maka bisa nggak kita menggunakan alat itu barengan? Oke, bisa aja. Salah satu bisa nggak? Bisa. Ya, jadi kenapa dalam pendekatan penelitian itu kuanti dan kuali bisa dimixkan gitu ya? Tidak ada, ya karena memang tujuannya dia butuh untuk diteliti gitu ya. Tujuannya dia butuh untuk diteliti. Baik, selanjutnya pemilihan teman-teman gimana ya? Oh Bu, saya nih menggunakan pilihan apa nih ya? Balik lagi sesuaikan dengan tujuan penelitian teman-teman. Ya, bagaimana mencapai tujuan itu kita butuh alat apa sih? Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ketika tujuan utama penelitian teman-teman itu adalah untuk menggali, ya, dan menjelaskan perilaku, ya, menggali dan menjelaskan perilaku, dibandingkan dengan menggambarkan, ya. Dan ketika masalah penelitian itu teman-teman, permasalahan penelitian yang akan teman-teman ungkap itu adalah tidak biasa dan tidak cukup banyak diteliti, ya, maka saran penelitian yang tepat adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita ingin menggali sesuatu, kita ingin mengkritisi sesuatu, kita ingin melihat perilaku, ya, atau kita ingin melihat satu fenomena yang agak unik misalnya, ya, misalnya kayak sekarang mungkin fenomena flexing on media sosial terkait dengan keputusan investasi, misalnya, lah itu berarti orang kenapa sih kok bisa terjerat di investasi bodong misalnya, padahal kan teorinya sudah ada gitu ya, teorinya sudah jelas, tapi kenapa kok masih masih keblosok gitu ya di investasi bodong misalnya. Sehingga kita pengen lihat nih, apa sih sebenarnya yang membuat orang-orang perilakunya itu, apakah mereka pengen cepat kaya misalnya, atau bagaimana lah. Maka ketika kita ingin mengungkapkan satu fenomena gitu ya, maka kita bisa menggunakan penelitian kualitatif.
Atau kita bisa mengkritisi nih misalnya, ya, kenapa kok harga minyak goreng itu mahal? Teman-teman kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, teman-teman nggak ketemu nih jalurnya di mana. Maka teman-teman butuh nih ke lapangan nyari, ngungkap ini kemana sih, kemana. Jadi ingin mengungkapkan atau menggali sesuatu atas suatu perilaku yang ada di masyarakat, maka pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan kualitatif. Tapi kalau teman-teman ingin membuktikan, ingin menggambarkan, gitu ya, maka pendekatan kuantitatif yang tepat, ya seperti itu. Nah, sehingga dalam menentukan metode penelitian itu bukan didasarkan kepada preferensi si peneliti, ya, tapi didasarkan kepada tujuan penelitiannya. Ya. Tujuan penelitiannya apa? Apakah ingin mengungkapkan, menggali, membuktikan, menggambar, dan itu punya alat atau pendekatan yang berbeda-beda. Nah, sekarang nanti teman-teman lihat, kemarin kan sudah tuh untuk di materi minggu-minggu sebelumnya, teman-teman sudah membuat topik penelitiannya, ya, dan punya gambaran terkait dengan latar belakang, termasuk di dalamnya teman-teman akan menentukan tujuan penelitiannya. Nah, tujuan dari penelitian itu teman-teman bisa lihat kira-kira metode yang tepat apa dari tujuan yang sudah teman-teman tentukan. Apakah akan mengungkapkan, menggali informasi, melihat perilaku, atau bagaimana? Nah, itu nanti akan menentukan pendekatan. Kalau misalnya tujuan penelitian yang teman-teman lakukan itu adalah ingin menggali sesuatu, menjelaskan perilaku, mengungkapkan suatu fenomena yang lebih detail, gitu ya, maka pendekatan kualitatif yang tepat, ya, sebagai pilihan metode penelitian skripsi teman-teman. Oke, baik, selanjutnya bagaimana sih prinsip-prinsip penelitian kualitatif, ya? Sama halnya dengan penelitian kuantitatif, maka penelitian kualitatif juga punya prosedur, ya. Punya prosedur dalam melakukan penelitian kualitatifnya. Yang pertama adalah subjektif tetapi berjarak, ya. Artinya subjektif tapi berjarak, contohnya ketika kita masuk dalam penelitian, kita meminimalisir penilaian kita masuk dalam proses penelitian. Jadi harus benar-benar kita ungkap, gitu ya. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, ya. Jadi contoh nih misalnya, saya pengen meneliti sesuatu terkait dengan apa ya? Oke, contoh misalnya kita nggak boleh ngambil kesimpulan sendiri, gitu ya. Maka maksud dari subjektivitas itu, saya sudah menduga bahwa teman-teman di sini bermasalah dengan kurikulumnya, ya. Berarti kan sangat subjektif kan, ya? Sangat subjektif sekali kan saya. Nah, ini nggak boleh. Karena itu kan menurut saya, padahal saya ketika saya gali ke 30 mahasiswa di sini, gitu ya, mereka punya permasalahan yang berbeda-beda, ya. Sehingga di sini yang nggak boleh terlalu menjustifikasi subjektivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, subjektivitas di sini adalah misalnya nih, saya dosennya dan Rosa mahasiswa yang saya teliti. Kita berteman baik nih, ya. Tapi untuk melihat evaluasi pendidikannya Rosa, saya harus menghilangkan prinsip pertemanan saya dengan Rosa. Ya. Saya harus menghilangkan prinsip pertemanan, atau Rosa ini saudara saya lah, gitu ya. Jadi nggak boleh nih atribut keluarga masuk dalam penilaian saya. Ya udah deh, kasihan nih nanti Rosa saya kasih privilege, nah ini nggak boleh. Ya, jadi subjektivitas tapi berjarak, ya, yang saya nilai bahwa ya ini bermasalah dengan akademiknya. Ya, sehingga butuh dievaluasi. Nah, proses evaluasi ini bagaimana misalnya, atau prosesnya bagaimana? Nah, ini harus berdiri. Ya, saya sebagai peneliti, Rosa sebagai objek yang diteliti atau subjek yang diteliti. Ya, jadi nggak boleh saya memasukkan unsur baper, wah kasihan nih Rosa, saudara saya harus gini, dan seterusnya, nggak bisa. Jadi itu yang dimaksud dengan subjektivitas tetapi berjarak. Baik, penelitian, poin paling penting dari penelitian yang teman-teman lakukan, ya, baik
peneliti kuantitatif atau kualitatif mereka punya tanggung jawab rasional dan sosial, ya, dan moral, ya. Artinya apa? Ketika penelitian kualitatif itu cenderung sangat subjektif, kita bisa memanipulasi informasi, ya, karena subjektivitas kita sendiri. Misalnya, udah kita malas turun lapang balik informasi, saya kira-kira deh mungkin jawabannya kayak gini lah. Mungkin itu bisa jadi, ya. Dan pada penelitian kuantitatif, aduh datanya kok nggak ada ya, aduh datanya kok susah ya, udah deh saya masukin ngawet datanya. Atau uji rasional, uji asumsi klasiknya nggak lolos nih, gitu ya. Distribusi datanya nggak normal, udah deh dipakai prosedur statistik sudah dilakukan, tapi tetap nggak bagus hasilnya, udah saya manipulasi data lah. Ini yang nggak boleh, karena baik penelitian kuanti ataupun kualitatif, mereka punya tanggung jawab rasional, moral, dan sosial. Jadi sebenarnya metode itu hanya, ya balik lagi gitu ya, metode itu alat. Yang lebih penting itu adalah bagaimana proses penelitian yang teman-teman lakukan itu betul atau tidak. Prosedurnya sudah dilakukan betul atau tidak. Baik itu pendekatan kuanti ataupun itu pendekatan kuali. Ya, prosedurnya jalan atau enggak. Ya. Oke. Sifatnya adalah multiparadigma, artinya bisa dilihat dari segala perspektif. Dan melihat manusia itu utuh, baik fisiknya, psikisnya, dan humanisnya. Kalau tadi secara kuantitatif saya lihat teman-teman hanya fisik, bahwa teman-teman 2000 harusnya skripsi selesai sekarang, ya. Tapi saya nggak lihat dari sisi psikis teman-teman dan nggak lihat dari sisi humanisnya. Kalau kita menggunakan kuanti. Tapi kalau kualitatif, kayak saya, oke lah teman-teman terlambat. Tapi ada masalah apa? Lah, berarti di sini saya juga mencoba untuk memahami psikis teman-teman dan humanisnya teman-teman, ya, dan itu tidak berlaku di di kuantitatif, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya hakikat penelitian kualitatif itu bicara tentang manusia, ya, dan sebagai objek tertelitinya atau objek yang diteliti itu adalah benda, bisa norma, ya, bisa nilai, ide, ataupun simbol-simbol yang ada pada aktivitas atau interaksi yang ada di masyarakat. Ya. Penelitian kualitatif itu menunjukkan kualitas yang alamiah dan bukan kuantum atau apa ya? Kuantum itu semacam nggak hanya sekedar ada gitu ya, tidak hanya sekedar ada, tapi juga dilihat dari kualitas. Kalau kita bicara terus bukan berarti terus yang kuantitatif nggak berkualitas, bukan. Artinya gini, ketika data 5 itu prosesnya misalnya ketemu nih hasil kuantitatif ya, oh koefisiennya misalnya ketemu 0, sekian. Nah, di situ makna dari angka itu apa? Nah, itu kualitatif bicara itu. Tapi kalau kuanti kan nggak, ya udah angka itu hasilnya seperti ini, ya, nggak tahu prosesnya bagaimana lah. Kualitatif mencoba untuk melihat bagaimana proses angka itu. Nah, meskipun nanti sama-sama diinterpretasikan makna dari angka itu apa, ya. Tapi kualitatif melihat prosesnya bagaimana sih angka itu, ya. Bisa jadi kayak pertumbuhan ekonomi Indonesia itu benar minus, ya, di saat-saat pandemi. Kalau kita lihat secara kuantitatif, ya udah kita sebenarnya udah collapse tuh, ya, karena ekonomi kita udah di negatif, ya, dan ini udah memberikan sinyal buruk bagi perekonomian suatu negara. Tapi kalau misalnya dengan kualitatif, maka kita lihat negatif itu pada proses atau kualitas yang bagaimana. Ya, toh kenyataannya kita semua masih bisa hidup gitu ya, dan juga tidak terjadi krisis yang dampaknya besar ya, krisis tapi tidak terlampau berdampak besar, ya, seperti itu. Ya. Jadi, nah itu juga tidak hanya sekedar mengungkap fenomena, tapi juga nomena. Jadi kondisinya kayak gitu. Ya, jadi kualitatif itu bisa lebih detail bicara terkait dengan prosesnya. Nggak hanya sekedar dilihat, oh anak ini terlambat, tapi ada apa di dalamnya, prosesnya bagaimana, apa yang sudah dilakukan, dan seterusnya. Jadi akan benar-benar bisa digali lebih dalam. Ya. Nah, bagaimana mendesain penelitian kualitatif? Ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat, menyusun proposal, mencoba untuk pertanyaan penelitian, kajian teoritis, metode pengumpulan data, dan seterusnya. Ini
kurang lebih sama gitu ya. Tetap ada interpretasi data. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman yang meneliti di kualitatif itu lupa untuk menginterpretasikan data. Yang ada hanya mendeskripsikan data. Padahal pendeskripsian data itu adalah proses pengolahan data. Ya. Harus ada interpretasi data. Artinya ketika ketemu kejadian seperti ini atau ketemu fenomena seperti ini ya atau ketemu angka seperti ini maka kan tetap akan diinterpretasikan baik kuanti ataupun kuali. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Nah, ada beberapa tradisi atau ya penelitian kualitatif yang bisa dipakai ya, contohnya biografi. Biografi itu salah satu penelitian kualitatif ya. Kalau kita nggak kenal orang ya nggak mungkin kita bisa bicara biografi atau nyusun biografi. Nggak mungkin kita bisa menulis sedetail biografi itu. Kita kan harus benar-benar kenal orangnya. Kita harus benar-benar bisa menggali informasi yang ada tentang si tokoh tersebut, gitu ya. Penelitian kualitatif itu benar-benar yang bisa nggak hanya sekedar tahu SBY, tapi benar-benar nomena gitu ya, tahu-tahu benar-benar dalam terkait dengan SBY, masa kecilnya gimana, sukanya apa dan seterusnya. Jadi informasi yang sifatnya adalah nomena ya, tidak hanya sekedar satu fenomena gitu ya. Terus ada fenomenologi, grounded research, etnografi, dan studi kasus. Nah, ini sering sekali teman-teman itu ada di fenomenologi dan juga studi kasus. Padahal etnografi itu bisa dengan gambar kita bisa bercerita. Dari gambar yang di-capture itu ada makna. Nah, itu teman-teman bisa gali tuh. Ya. Jadi, ketika itu yang dipakai, pendekatan model seperti itu yang dipakai, maka etnografi, jenis pendekatan kualitatif yang etnografi. Ya. Oke, ini tadi penjelasannya. Kalau biografi berarti mengeksplorasi kehidupan individu, fenomenologi itu adalah melihat kondisi atas satu fenomena yang ada di sekitar kita, gitu ya. Grounded research ini adalah mengembangkan teori atau model dari pengalaman yang ada di lapangan. Ya, etnografi ini adalah melukiskan dan menafsirkan kehidupan sosial budaya, ya. Solo di capture maknanya apa gitu ya, nanti bisa dilihat perbandingannya misalnya, dan juga studi kasus. 5 tradisi dalam penelitian ini ya, walaupun tradisi penelitian ini punya fokusnya masing-masing ya, tapi dalam proses penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 5 tradisi tersebut, kita bisa menggunakan observasi. Jadi di proses itu ya, di proses 5 proses ini, di 5 proses ini kita bisa menggunakan observasi, ya, interview atau wawancara, atau live history, dan juga bisa menggunakan FGD. Ya. Jadi dalam etnografi boleh nggak? Ya boleh aja. Observasi boleh. Interview dalam proses studi kasus boleh. Ya. Biografi dengan kita FGD boleh, mungkin pihak-pihak siapa yang harus dilibatkan, ya. Seperti itu. Oke. Kisi-kisi dari metode penelitian kualitatif itu teman-teman bisa lihat ya, meneliti proses sosial, menemukan makna, ya, memahami fenomena, melihat satu simbol interpretatif, gitu ya. Tidak sekedar analisis statistik hubungan A dengan B, tapi ada makna apa dalam hubungan tersebut, ya, itu adalah interpretatif simbolik. Sasaran penelitian ditempatkan sebagai subjek bukan objek. Jadi ketika kita melakukan penelitian terhadap orang, maka nggak boleh kita membuat mereka jadi objek eksperimen penelitian kita. Ingat bahwa penelitian kualitatif itu menempatkan manusia atau objek itu sebagai fisik, psikis, dan humanisnya tetap ada. Jadi tidak hanya sekedar digali datanya, gitu ya, tapi juga dimanusiakan, ya, manusiakan. Jadi kenapa dalam proses penelitian itu ada yang namanya kode etik penelitian, ya, termasuk di dalamnya mengatur si objeknya atau si, ya, orang yang akan dijadikan sebagai respondennya atau si
ya objek peneliti ya, tapi posisi objek peneliti di sini kita menempatkan mereka sebagai tidak hanya sebagai fisik peneliti sumber data kita, tapi juga psikis dan humanisnya juga kita lihat gitu ya kalau dalam penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif tidak bisa dimulai di tempat kerja duduk gini ya. Teman-teman harus keluar dulu lihat fenomenanya apa ya. Jadi harus turun lapang ya, ke tempat penelitiannya. Misalnya nih contoh teman-teman meneliti Bali, tapi teman-teman nggak pernah ke Bali lah, itu aneh. Nah, contoh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan kuanti kita bisa nggak meneliti Bali? Bisa, ambil aja data sekundernya. Tapi kalau kualitatif nggak boleh seperti itu ya. Jadi memulai analisis itu teman-teman harus di tempat penelitiannya, bukan di tempat kerja. Ya. Oke, 3 unsur penelitian kualitatif dapat dilakukan ketika hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti. Jadi masuk dalam kalau kita mau meneliti biografi ya udah berarti kita masuk dalam konteks keluarganya atau kehidupannya. Kalau kita meneliti suatu tempat ya atas aktivitas ekonominya atau sosialnya berarti kita ada di tempat tersebut, misalnya kayak Bali. Ya. Jadi ini makna dari hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti. Berarti Bali itu masuk di kehidupan kita, dan kita gimana cara masuk ke kehidupan Bali ya? Berarti ya kita harus ada di Bali. Adanya aktivitas rutin yang sudah membudaya dan adanya wilayah aktivitas tertentu ya. Karena itu penelitian kualitatif adalah penelitian salah satu bagian dari penelitian sosial yang fleksibilitas ya. Jadi penelitian kualitatif itu sangat-sangat fleksibel. Contoh kayak tadi yang saya contohkan ke teman-teman. Misal kita pergi umroh, saya rencanakan 3 hari aja deh di Madinah. Ternyata saya jatuh cinta dengan Madinah. Saya kepengen lebih lama. Ya, jadi boleh nggak? Boleh aja. Berarti itu ada fleksibilitas yang sangat tinggi. Tapi kalau kuanti bisa nggak? Nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi itu makna dari fleksibilitas. Selanjutnya aktivitas lapangan di sini ya melakukan penelitian yang ya harus turun lapang gitu ya. Benar-benar kita harus tahu tempat penelitian kita, karena tadi di sini aktor harus ada dalam kehidupan yang diteliti. Ya. Jadi aktivitas lapangnya? Teman bisa wawancara, gali data, observasi, ya, FGD dan seterusnya. Ya, ini observasi bisa di sini. Observasi dan interview yang bisa teman-teman lakukan. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa melakukan wawancara tanpa observasi, itu nggak mungkin. Ya. Atau juga bisa teman-teman melakukan interview yang mendalam, ya boleh. Oke, selanjutnya bisa juga dengan menggunakan FGD, ya. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang yang memang punya kaitan dengan topik penelitian yang kita teliti untuk kita diskusikan bersama, ya. Sehingga dalam analisis kualitatif gitu ya harus ada display data, verifikasi, dan juga pengambilan kesimpulan sementara. Jadi penelitian kualitatif itu tidak ada kesimpulan yang berakhir. Yang muncul adalah kesimpulan sementara sebenarnya, karena bisa jadi berkembang ya. Karena aktivitas sosial itu jadi bisa berkembang. Oke, analisis datanya bagaimana? Ya ini teman-teman bisa dengan melakukan interview, observasi, deep interview, FGD dan seterusnya, gitu ya, berjalan terus sehingga kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan sementara dan kesimpulan itu bisa berkembang. Ya. Struktur penelitian kualitatif kurang lebih hampir sama dengan kualitatif, tapi yang membedakan ada di proses metodologi penelitian. Ya. Dalam penelitian kualitatif tidak ada responden dan sampel, yang ada adalah unit analisis, ya, atau informannya. Proses terkait dengan uji keabsahan juga ada dengan melakukan triangulasi dengan kita melakukan konfirmasi sumber ataupun konfirmasi metode. Ya. Dan berikut hasil penelitian. Oke, baik, pas jam 11, jam 9 gitu ya. Baik, mungkin itu Mbak Aksel yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian kualitatif ya, yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan gitu ya untuk melakukan, bukan pertimbangan ya, teman-teman bisa jadikan sebagai pilihan sesuai dengan metode penelitian yang teman-teman pilih ya, seperti itu.
Baik. Oke, baik. Kayak sepertinya Mbak Axel nggak ada di tempat gitu ya. Nggak ada ya ini ya Mbak Axel. Baik. Sampai sini barangkali silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, atau bisa teman-teman buka tujuan penelitian yang sudah teman-teman susun. Kira-kira pendekatan penelitian apa yang cocok gitu ya, yang tepat untuk penelitian yang teman-teman lakukan. Oke, silakan. Atau silakan kita istirahat sebentar ya, ini kok Mbak Axel nggak ada. Ya, maaf Bu Yeni, tadi ada gangguan koneksi, jadi live sebentar. Iya. Oke, silakan. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Yeni. Oke, baik teman-teman, silakan yang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Mungkin di sini sudah ada gambaran dari berapa ini mahasiswanya. 30-an ya. 30 mahasiswa yang bergabung di sini. Mungkin dosen pembimbingnya belum dapat, tapi mungkin ada yang sudah dapat gambaran. Kayaknya saya cenderung ke kuantitatif, saya cenderung ke kualitatif. Mungkin yang ada rencana penelitian kualitatif boleh raise hand. Yohana, oke. Yang lainnya ada? Yang sudah yakin akan pakai